Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mutia Zahra dengan NIM 70 112 10 32 dari kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit paru yang diinduksi oleh obat. Next. Yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu definisi, yang dimana penyakit paru yang diinduksi obat itu merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh reaksi buruk terhadap suatu obat. Selanjutnya yaitu adapun penyebab dari penyakit paru yang diinduksi obat ini bisa terjadi reaksi alergi asma, pendarahan ke kantung udara paru-paru, itu juga disebut dengan alveoli. Ada juga pembengkakan dan jaringan meradang di saluran utama yang membawa udara ke paru-paru yaitu bronkitis. Ada juga kerusakan jaringan paru-paru atau fibrosis interstitial. Ada juga lupus eritematosus yang diinduksi oleh obat yang dimana itu merupakan obat-obatan yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat. Nah, adapun juga vaskulitis paru-paru atau radang pembuluh darah paru-paru, ada juga pembengkakan kelenjar getah bening, pembengkakan dan iritasi pada area dada di antara paru-paru dan lain sebagainya. Next. Di sini kita akan membahas selanjutnya mengenai penyebab obat-obatan, yang dimana yang pertama itu obat antibiotik, contohnya nitrofurantoin dan sulfasalazin, yang dimana itu dia dapat menyebabkan penyakit paru yang diinduksi obat. Nah, ini nitrofurantoin dapat dikaitkan dengan cedera paru akut dan kronis. Nah, adapun juga obat jantung, penyebabnya yaitu obat amiodaron, yang dimana obat ini obat yang paling umum terkait dengan kelainan paru kardiovaskular. Nah, ini mempengaruhi sebanyak 6% dari individu yang menerima obat, dan di antara kasus-kasus ini tingkat kematiannya ini berkisar sekitar 10-20%. Nah, adapun juga penyebab obat lainnya yaitu obat kemoterapi, yaitu contohnya bleomycin, siklofosfamid, dan methotrexate, yang dimana dia ini dapat mempengaruhi paru-paru, tetapi ini obat-obat yang paling sering terlibat dalam toksisitas paru-paru. Nah, obat bleomycin ini juga obat yang paling sering dipelajari sebagai penyebab penyakit paru yang diinduksi obat. Nah, ini juga gejala dapat berkembang lebih awal dari 4 minggu dan lebih dari 10 minggu setelah kemoterapi dan kerusakan terutama di dasar paru-paru. Next. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gejala-gejala pada penyakit paru yang diinduksi obat. Yang pertama itu bisa terjadi karena dahak berdarah, nyeri dada, batuk, demam, sesak napas, dan juga mengih. Next. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai pemeriksaan fisik, yang dimana di sini ada gas darah arteri, bisa dilakukan dengan tes darah untuk memeriksa gangguan autoimun. Ada juga terjadi bronkoskopi, hitung darah lengkap dengan diferensial darah. Ada juga CT scan, bisa dilakukan juga dengan röntgen dada. Ada juga dilakukan dengan biopsi paru-paru, tetapi dalam kasus itu biasa jarang terjadi. Next. Nah, adapun juga pengobatan yang dilakukan, yaitu langkah pertama itu adalah menghentikan obat yang menyebabkan masalah. Nah, perawatan lain itu tergantung pada gejala fisik Anda. Misalnya kita ini mungkin memerlukan oksigen sampai penyakit paru-paru yang diinduksi obat membaik. Nah, obat antiinflamasi juga yang disebut dengan kortikosteroid itu paling sering digunakan untuk membalikkan peradangan paru-paru dengan cepat. Next. Selanjutnya kita bahas yaitu faktor risiko dari penyakit paru yang diinduksi obat ini. Yang pertama yaitu usia, yang dimana secara umum
kedua ekstrem usia yaitu pada masa kanak-kanak dan usia tua itu dikaitkan dengan peningkatan risiko toksisitas obat. Nah, pasien lanjut usia itu lebih rentan untuk mengalami efek samping yang parah. Sebagian karena fakta bahwa fungsi ekskresi ginjal itu lebih rendah, perfusi darah hati berkurang dan fungsi metabolisme itu secara keseluruhan berubah. Adapun juga pada hubungan intim yaitu seks yaitu eee, bila digunakan profilaksis nitrofurantoin jangka panjang, nah bentuk kronis dari reaksi paru itu dapat terjadi setelah 8 bulan sampai 16 tahun pengobatan. Nah, sebagian besar dari mereka yang terkena dampak adalah orang tua dan perempuan. Namun belum ada bukti ilmiah dalam literatur bahwa jenis kelamin itu mempengaruhi resiko penyakit paru yang diinduksi obat ini. Adapun juga etnis, etnis ini juga mungkin ada perbedaan ras dalam kejadian penyakit eee, paru yang diinduksi obat. Nah, di Jepang ada juga kasus penyakit paru-paru yang diduga disebabkan oleh gefitinib telah memberikan temuan penting, termasuk bukti tentang perbedaan ras dan variasi patologis penyakit paru-paru. Eee, dan ada juga selanjutnya pengaruh etnis juga dapat diamati oleh leflunomid dan tacrolimus, yang dimana dapat membantu menjelaskan beberapa kelompok pasien itu memiliki respon diharapkan terhadap farmakoterapi, sedangkan yang lain mengalami toksisitas atau kegagalan terapi. Selanjutnya itu dosis yang dimana dalam beberapa kasus seperti terapi dengan amiodaron, belomisin itu obat tersebut dosis telah ditemukan sebagai faktor risiko obat untuk menyebabkan penyakit paru yang diinduksi obat ini. Selanjutnya yaitu pada oksigen. Nah, jaringan paru-paru itu rentan terhadap efek toksik oksigen dan kerusakan oksigen mudah terjadi. Nah, paru-paru ini biasanya dilengkapi dengan jaringan antioksidan yang luas untuk melindungi terhadap kerusakan jaringan oleh spesies oksigen reaktif. Nah, selanjutnya yaitu pada interaksi obat. Nah, peran obat yang diminum bersamaan ini mungkin penting. Obat-obatan dalam kelas terapi yang sama seringkali dapat menginduksi pola toksisitas paru yang serupa. Nah, contohnya itu bila diberikan bersama cisplatin dan belomisin. Nah, itu dapat meningkatkan risiko penyakit paru interstisial yang diinduksi oleh belomisin. Nah, terapi juga kombinasi seperti gemcitabine dan bleomycin itu juga sangat beracun. Selanjutnya itu pada radiasi. Nah, radiasi ini dapat melukai paru-paru dengan mekanisme ini dan terapi radiasi dalam kombinasi dengan kemoterapi mungkin sinergis. Misalnya itu terapi radiasi bersama dikaitkan dengan tingginya tingkat toksisitas paru-paru oleh bleomycin. Next. Selanjutnya kita akan bahas yaitu outlook atau prognosis yang dimana gejala akut ini biasanya hilang dalam waktu 48 sampai 72 jam setelah obat dihentikan. Nah, gejala kronis itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diperbaiki. Beberapa penyakit paru-paru yang diinduksi obat seperti fibrosis paru itu mungkin tidak akan penuh hilang dan dapat memburuk bahkan setelah obat dan zat dihentikan dan dapat menyebabkan penyakit paru-paru yang parah dan kematian. Next, kita akan bahas mengenai komplikasi. Nah, mungkin saja terjadinya komplikasi itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa terjadi karena fibrosis paru interstitial difus, ada juga hipoksemia atau oksigen darah rendah, dan bisa juga terjadi kegagalan pernafasan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.